Kita pertemuan ke-14 ya. Jadi kita minggu depan terakhir masuk mata kuliah kita ya. Jadi kita bawa hari ini pengelolaan lingkungan hidup ya, yang dikaitkan dengan konservasi alam. Jadi supaya nanti saudara ini bisa diangkat menjadi skripsi banyak. Jadi bisa dari hukum tata negara, bisa dari hukum perdata, bisa dari hukum pidana. Jadi saya persiapkan ini saudara bisa mengambil judul nanti, tentunya terutama yang sudah semester 5 ya. Kalau semester 3 mungkin masih bisa disimpan dulu ya. Jangan dikasih tahu ke temennya supaya nanti bisa cepat siapnya ya. Jadi persiapkan proposalnya, lalu nanti diserahkan ke prodi. Kalau sudah diterima tinggal menulis proposal ya. Jadi kita bawa hari ini pengelolaan lingkungan hidup karena disinilah ujung tombaknya ya. Kenapa ada mata kuliah hukum konservasi lingkungan ya. Jadi pengelolaan lingkungan hidup itu diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, namanya Undang-Undang PLLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ya. Apa sih pengelolaan itu ya? Jadi pengelolaan ini boleh dikatakan adalah perencanaan yang akan dilakukan terhadap apa yang ada yang berkaitan dengan sumber daya alam kita. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar itu diatur di pasal 33 ya. Pasal 33 itu sudah ada penambahan pada saat dilakukan amandemen ya, sampai ke amandemen keempat. Jadi sana boleh dikatakan disebutkan demikian pasal 33 ayat 3-nya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi intisarinya di sana ya. Jadi inilah pasal yang meneguhkan kenapa pemerintah yang harus memegang ya izin-izin semua yang berkaitan dengan sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu ada pertambangan, ada hutan dan sebagainya ya. Jadi pertambangan itu ada pertambangan emas seperti di Freeport, ada pertambangan batu bara dan sebagainya. Jadi memang lingkungan hidup itu sangat berkaitan dengan sumber daya alam. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia ini kan memang sangat tergantung kepada sumber daya alam, terutama dalam perekonomiannya. Makanya dibilang di sana, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ya, demokrasi kekeluargaan. Artinya bahwasanya walaupun memang ada prinsip ekonomi itu ya kan, dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kan gitu ya. Kalau prinsip atau asas dalam hukum ekonomi ya. Tetapi harus kita sadarin bahwasanya ada dikatakan di asas pembangunan bangsa kita, yaitu asas berkelanjutan. Pembangunan di Indonesia itu dilakukan berdasarkan asas pembangunan yang berkelanjutan. Artinya apa? Ya, bahwasanya pembangunan yang dilakukan itu bukan hanya untuk generasi yang sekarang, tapi harus memikirkan generasi yang akan datang. Ya, jadi nggak boleh kita peras semua apa yang ada di sumber daya alam kita. Misalnya emas, ya kan, minyak, ya kan, kemudian apa lagi? Air misalnya. Semua kita habiskan, ya. Terakhir semua anak cucu kita mendapatkan sisa-sisa ya, yang boleh dikatakan sudah tercemar semua. Wah, ini kan bahaya kan? Berarti kita tak bertanggung jawab kepada generasi yang selanjutnya. Jadi disinilah nanti banyak yang bisa saudara angkat, baik dari sisi hukum pidana misalnya begini ya. Katakanlah misalnya apakah hukum misalnya pengelolaan lingkungan hidup ini banyak yang dilakukan secara melawan hukum misalnya ya. Mestinya misalnya setiap orang yang melakukan misalnya penambangan lah dulu, sumber daya alam di sungai lah misalnya ya, pasir dan batu misalnya ya kan, itu kan harus ada asasnya. Salah satu harus menjaga agar ekosistem sungai itu tidak rusak ya, tidak runtuh dan sebagainya. Tetapi coba Anda lihat ya, kalau ada pengambilan bahan golongan C saja lah ya, yang ada di sungai, terutama yang ada di Sumatera Utara misalnya kan, itu hampir rata tidak peduli dia dengan bagaimana ekosistem sungai itu. Yang penting banyak dapat pasirnya,
banyak dapat batunya, bisa banyak dapat duitnya. Kan begitu ya? Ini nanti di masa yang akan datang, nggak usah jauh-jauh kita lihat kemarin yang terjadi meletusnya Gunung Semeru misalnya. Bisa kita lihat bagaimana banyaknya korban, ya. Malah yang terbanyak korban itu yang lagi mengambil bahan galian di sungai, ya, yang lagi mengambil pasir. Kita lihat tuh mobil truknya itu pun masih tertimbun sampai 7 meter, 5 meter, nggak bisa lagi keluar. Ya, jadi harus kita ingat kadang-kadang memang kita harus menghayati lagu-lagu seperti misalnya yang diberikan oleh Ebit Gyade misalnya. Ya, jangan sampai ya kan, Bubi pun bosan melihat kita. Ya, akhirnya dia ngamuk. Ya, coba lihat berita hari ini di mana-mana banjir, Jakarta banjir, Nusa Tenggara Barat banjir, erupsi ya kan. Kemudian NTT juga begitu ya. Wah, saya bilang kapan lagi nih dekat kita ini? Jangan-jangan bulan 12 bisa lagi terjadi karena dulu kita tahu tsunami terjadi itu tanggal 24 Desember ya kan. Pada saat itu Nangro Aco Darussalam ya. Dampaknya luar biasa ke Kota Medan ya kan. Itu salah satunya. Kenapa ini bisa terjadi semua? Ya. Pertama dulu, kita sembarangan dalam mengelola lingkungan tadi. Salah satunya membuang sampah sembarangan. Sehingga kalau udah banjir semua sampah itu dinampakkan ya ke manusia. Inilah sampahmu tadi katanya kan. Berterbangan, berkumpul di pinggir sungai itu semua. Dulu kakak-kakaknya semester lalu itu pas banjir bandang di Kota Medan. Itu ya, itu mengadakan penelitian. Ya, pas metodologi penelitian tahun lalu itu ya. Itu luar biasa di perumahan yang ada di dekat Pasar Melati ya. Ya, sampai hanyut semua itu ya kan. Sampai rumahnya pun sampai sekarang masih banyak yang nggak berani masuk ke rumahnya lagi karena trauma. Kenapa demikian ini? Karena alam tadi sudah tidak sanggup lagi menompang air tadi. Karena semua pohon yang ada itu sudah ditebang. Ya kan, sudah diambil dengan sesuka hati saja ya, sehingga nggak ada lagi penahan air ya. Jadi semua sebenarnya apa yang ada di bumi ini sudah ada fungsinya yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia apa fungsinya ya kan, tanaman apa fungsinya, flora dan fauna apa fungsinya, semua saling berkegantungan seperti kita katakan minggu yang lalu itu ya. Nggak ada yang bisa hidup tanpa bantuan yang satunya. Padahal dikatakan manusia itu makhluk yang paling sempurna ya, yang bisa menguasai apapun yang ada di bumi ini. Tetapi jangan lupa harus dipertanggungjawabkan, jangan dirusak. Ya, supaya apa? Kehidupan kita itu bisa berlanjut. Apakah saudara bisa hidup kalau nggak ada udara, misalnya kalau nggak ada hutan? Ya kan? Itu seperti kita katakan kemarin, ya kan? Karena hutan itu adalah salah satu sumber yang paling berharga dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Ya, oksigen ada dari sana, tanaman obat ada dari sana. Mau meneliti untuk pengetahuan di sanalah sumbernya, ya kan? Begitu juga misalnya katakan tanaman-tanaman langka yang indah ada di sana, ya. Fauna-fauna yang indah ada di sana. Jadi seharusnya kita lindungi itu, makanya ada hutan kota, ada hutan lindung, ada hutan usaha dan sebagainya. Ya, sehingga dari macam-macam hutan itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia. Tetapi kita lihat sekarang di mana-mana rusak, malah dibakar itu hutan, ya kan? Sehingga orang Malaysia pun marah, orang Singapura pun marah. Kenapa demikian? Karena untuk menghemat biaya penanaman katanya kelapa sawit lah, ya, sehingga dibakar. Karena kan nggak perlu membabat, nggak perlu menebang, dibakar habis semua. Sehingga kadang-kadang penghuni hutan itu pun ngamuk datang ke rumah orang, ya kan? Karena udah tak ada lagi tempat tinggalnya. Ini biasanya kita tidak sadari karena apa? Kerakusan kita sebagai umat manusia. Lupa kita bahwasanya suatu saat kita butuh semuanya itu, ya. Kita butuh hal-hal yang memang selama ini kita binasakan, ya. Jadi biasanya selalu memang penyesalan itu datang terlambat. Itu dia kan. Seperti inilah misalnya ya kan. Katakanlah pertemuan kita ini tinggal pertemuan sekali lagi. Ada saya lihat ini ada yang baru berapa kali masuk ya kan. Nanti baru dia nyesal ini kalau udah keluar nilainya dapat entok ya kan. Itu nanti nyesalnya terakhir.
Ya kena, waduh kenapa aku nggak ikut dulu ya? Udah terakhir baru nyesal.